Dahulu kala di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Karuhipan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya, Anda? Apakah ya Anda memanggilku juga? Iya, nak. Ada pemberitaan sangat penting. Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang besok lusa. Lalu apa hubungannya dengan kami, Ayah Anda? Ayah telah membuat suatu perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu dari putri ayah dengan Raden Inu. Siapakah di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Maaf, Ayah. Lalu akan pergi ke belakang. Terima Terima kasih, Ayah Anda. Kirana sangat senang sekali. Sama-sama anakku, kita akan mempersiapkan segala sesuatu. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Wahai putri, mengapa Anda tampak kesal? Mengapa? Mengapa selalu Kirana yang untung? Wahai Dayang, apakah ada cara untuk menyingkirkan Kirana? Kanjeng putri, kulihat di depan ada nenek sihir. Kanjeng putri bisa pergi untuk menemuinya. Galuh pun bergegas mendatangi gubuk milik nenek sihir. Permisi, apa ada orang? Apa yang kau butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkanmu, Nek. Tolong bantu aku. Kamu ingin melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi seseorang yang menjijikan. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga ia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih, Nek, atas bantuanmu. Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Diam, aku di sini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu lah yang nyuruhku untuk menyihirmu. Galuh, kamu pasti bohong. Ah, sudah, jangan banyak bicara. Terima saja nasibmu. Tidak. Kamu akan hanya menjadi manusia ketika siang hari. Tetapi jika malam tiba, kamu akan berubah kembali menjadi keong. Kutukan ini akan hilang jika kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas terangkut dalam jalannya tersebut. Lalu, keong emas itu pun dibawanya pulang dan ditaruh di tempayan. Oh, keong yang cantik. Aku akan membawanya pulang. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong itu di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat sejenak di kursi. Sampai saat ini, aku belum juga mendapat ikan. Aku harus kembali mencari ikan. Kalau tidak, aku mau makan apa? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Kirana berubah ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku bisa ada di sini?
Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek tadi, mau makan aja harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya. Si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan itu berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur gadis nan cantik itu. Siapakah kamu, hai gadis cantik, dan dari mana asalmu? Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas karena utusan saudaraku karena ia iri kepadaku. Kasihan sekali kamu, nak. Saudara macam apa saudara tirimu itu hingga dia tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu apapun akan dia lakukan. Ya sudah, untuk sementara waktu kamu boleh tinggal di sini dulu. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja. Ketika tahu Chandra Kirana menghilang, ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir yang mengetahui hal tersebut kemudian menyamar menjadi nenek tua biasa untuk menemui Raden Inu Kertapati dan berniat untuk mencelakainya. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat seorang nenek tua yang mengetahui tujuannya. Ia menganggap nenek tua itu sakti. Raden Inu diberikan arahan yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kau akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih. Aku akan melanjutkan perjalananku. Setelah berjalan cukup jauh, mengikuti petunjuk arah dari nenek tua, Raden Inu Kertapati tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari nenek sihir yang menyamar itu. Oh, ini kek ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kamu mengikuti arahan petunjuk yang nenek tua tadi berikan. Sebenarnya dia itu adalah nenek sihir dan memberikan arah yang salah padamu. Lalu, apa yang harus kulakukan, kek? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini, maka di ujung sana kamu akan mendapatkan desa Dadapan. Terima kasih, kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah anak muda. Baiklah, kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia pun menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air. Karena perbekalannya sudah habis, di gubuk itu ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaannya itu.
Di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Permisi. Iya, sebentar. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa kamu bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang ayo kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Terima kasih banyak, kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh nenek, kenalkan ini Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Ia menjemput Kirana untuk pulang, tetapi Kirana tidak rela meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa Kirana, pulanglah. Keluargamu pasti merindukanmu. Begini saja. Nenek ikut kami ke istana dan hidup bersama kami. Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung, dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.